Jumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-15. Karena kita tahu bahwa pasal 13 sampai dengan pasal 23 adalah sebuah hukuman kepada bangsa-bangsa. Dan kita belajar kemarin tentang Babel, kita belajar juga tentang Asyur, kita belajar tentang Filistea. Dan sekarang di pasal yang ke-15 kita akan belajar tentang Moab, ucapan ilahi atau nubuatan atau hukuman yang akan menimpa bangsa Moab. Mari kita baca ayat yang kedua. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Dari ayat ini saja kita bisa membayangkan bahwa Moab mengalami duka cita yang hebat. Bangsa ini kena hukuman yang luar biasa daripada Tuhan. Sampai-sampai mereka ke bukit-bukit pengorbanan hanya untuk menangis, hanya untuk meratap. Bahkan mereka menggundul kepalanya. Jadi kalau kita mendengar sebuah frase menyebutkan orang menggundul kepalanya, orang memotong janggutnya, itu adalah tanda duka cita yang mendalam. Bukan sekedar kesedihan biasa. Orang kalau sedih biasa, pada budaya pada waktu itu, tidak akan menggundul kepalanya. Kalau sedihnya biasa, tidak akan mencukur atau memotong janggutnya. Hanya ketika mereka mengalami puncak daripada kesedihan, puncak daripada segala masalah, maka barulah mereka akan menggundul kepala dan memotong janggutnya. Sehingga Anda bisa bayangkan, memang waktu itu Moab mengalami kengerian hebat, dihukum Tuhan luar biasa. Ayat yang ketiga, di jalan-jalan orang belilitkan kain kabung di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang. Sekaliannya meratap sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Bayangkan, orang-orang perkasa, pahlawan-pahlawan Moab, itu pun mereka berseru-seru, mereka meraung-raung, jiwa mereka gemetar. Kenapa? Kalau Tuhan sudah menghukum, tidak ada di antara manusia yang bisa bertahan. Tidak peduli sekuat apapun, tidak peduli sehebat apapun, pada waktunya nanti manusia akan menyadari dibandingkan dengan Tuhan, manusia ini tidak ada apa-apanya. Dan Moab sebetulnya adalah sebuah gambaran tentang dosa. Moab dari sejak awal itu adalah bicara tentang dosa. Bahkan kelahiran Moab itu juga merupakan benih daripada dosa. Kalau Anda pelajari asal mula bangsa Moab, kita tahu bahwa Moab ini merupakan anak daripada hubungan yang tidak sehat. Anak yang lahir dari hubungan yang tidak kudus, yaitu ketika Lot dibuat mabuk oleh kedua anaknya perempuan. Yang tertua, dia memberikan Lot anggur sehingga sampai mabuk dan mereka melakukan hubungan seks. Dari kakaknya yang tertua lahirlah Moab dan akhirnya menjadi bangsa Moab seperti yang kita kenal sekarang. Dan adiknya juga melakukan hubungan seks dengan ayahnya sendiri, dengan Lot. Lahirlah bangsa Amon seperti yang kita kenal sekarang. Moab itu awalnya saja lahir dari benih dosa. Jadi hati-hati dengan dosa. Itulah yang kita bisa simpulkan dan kita bisa jadikan kebenaran buat kita semuanya yang hidup di zaman sekarang. Hati-hati dengan dosa. Dosa kalau kita biarkan itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Dosa yang kita pelihara akan menjadi sebuah kengerian pada waktunya nanti. Karena itu jangan pernah kompromi dengan dosa. Ketika Tuhan ingatkan kita akan sebuah dosa, putuskan untuk bertobat saat itu juga. Percayalah, di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ketika kita mengaku dosa, maka Dia Allah yang setia dan adil, mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ingat, belas kasihan Tuhan, pengampunan
Keselamatan daripada Tuhan yang diberikan saat kita minta ampun bukan berarti kesempatan untuk kita bertekun di dalam dosa. Jangan pernah permainkan Tuhan dengan kita minta ampun dan Tuhan mengampuni. Kita buat dosa yang sama, minta Tuhan mengampuni. Kita jatuh lagi di dalam dosa yang sama dan minta Tuhan terus untuk mengampuni. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh, sebab dosa selalu mengakibatkan kehancuran. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau firman Tuhan sedang mengingatkan kita dosa-dosa apa yang masih tersembunyi, hari ini putuskan untuk minta ampun di hadapan Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Sebelum kengerian yang pernah menimpa Moab itu terjadi, mari kita putuskan untuk sungguh-sungguh bertobat. Dia Allah yang sangat setia, pasti mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, tapi benar-benarlah bertobat. Tuhan berkati.